Halo, selamat pagi. Salam 1, 2, 3. Yes, yes, yes. Gimana apa kabar? Kalian sehat? Kalian mungkin sudah di lapangan sebagai sales lagi beraktivitas. Oke. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sudah mendukung saya, yang sudah subscribe dan juga yang sudah nonton channel saya Indra 64 yang juga sedang nonton channel saya. Hari ini saya mau membahas tentang bagaimana ada dua hal yang saya mau bahas. Sales yang kreatif dan perusahaan harus mendukung apa yang dikerjakan oleh sales. Oke, sales yang kreatif yang pertama dan perusahaan harus mendukung apa yang dikerjakan sales. Oke, saudara bisa lihat di sini ada warna merah kaos, ya kaos warna merah. Ya di sini ada warna hitam, ada satu merek brand. Ya, ALDO, dan ini ada warna putih tulisannya hijau. Ya, ini kaos hitam tulisannya hijau. Oke, kaos putih tulisannya hijau, kaos hitam tulisannya putih, ada kerahnya merah, dan kaos merah tulisannya mereknya hitam. Dan saya pribadi membeli kaos putih dengan tulisan warna oranye dan tulisan warna hitam. Saya mau bicara seperti ini adalah terkadang sales harus inisiatif mindsetnya gini. Ketika Anda bekerja dalam suatu perusahaan, tentunya Anda harus punya kreativitas. Jadi tentunya dari Senin sampai Sabtu tentunya ada memakai pakaian yang biasa, ada yang pakai seragam. Biasanya ketika Anda mau ke lapangan, atau itu baik itu sales eksekutif atau sales canvasser atau sales apapun itu, biasanya ada hari tertentu Anda memakai pakaian kaos. Saya memiliki tip. Saya membuat kaos merek suatu perusahaan. Ini perusahaan saya. Dengan saya membeli kaos tanpa saya bertanya dengan manajemen, saya tulis logo saya dan saya tulis merek saya. Ketika saya memakai kaos ini adalah ketika suatu saat saya pergi sama-sama dengan customer ke tentunya ada berliburan. Dan saya memakai kaos ini ketika saya hari Sabtu atau hari Jumat atau hari Kamis, saya memakai kaos ini supaya saya bekerja dalam perusahaan ini, menyatakan bahwa saya adalah salesnya. Saya mau katakan seperti ini adalah ketika Anda memiliki kreatif brand image bahwa Anda adalah bekerja dalam perusahaan tersebut, ketika Anda kunjungan ke toko-toko atau kunjungan kemanapun ke suatu daerah, bahwa ketika Anda memakai suatu brand atau nama merek ini, bahwa customer atau toko, pemilik toko atau orang pun dimanapun Anda berada atau waktu makan siang atau beraktivitas, mereka tahu bahwa Anda adalah perusahaan bekerja di perusahaan ini. Dan ketika Anda bermasalah di lapangan, mereka mengetahui bahwa kita ada perusahaan dari distributor dan prinsipal. Saya mau bicara seperti ini adalah kreatif kita harus kita tingkatkan lagi. Jangan menunggu perusahaan monoton, jangan menunggu. Oke, jadi kita yang harus kreatif. Sebagai sales, memiliki ide-ide yang smart, memiliki hal-hal yang ketika kompetitor kita melakukan hal apapun itu, baik itu promosi atau apapun, kita juga harus memiliki ide-ide yang lebih smart untuk memberikan kontribusi ke perusahaan supaya lewat promosi kita bisa menjual produk kita dengan mudah. Ini dari sisi sales. Saya berbicara kreatif inisiatif saya membeli suatu kaos dan saya bordir dan terjadilah merek saya dan itu logo saya. Oke. Dan yang kedua, saya dari sisi perusahaan, menjual itu sebenarnya mudah. Tetapi lewat menjual, tentunya perusahaan harus mendukung juga toolsnya, alatnya untuk promosi. Satu, saya bicara tentang warna merah. Ketika perusahaan kami baru mulai, ini adalah warna merah. Jadi ada beberapa kaos yang dipakai untuk keluar kota, untuk karyawan. Jadi mungkin hari Senin mereka memakai kaos merah. Jadi mereka dalam satu toko, hari Senin ada 5 karyawan, jadi mereka memakai kaos merah. Di situ adalah membangun image bahwa toko ini menjual produk ini. Dan itulah kenapa saya bilang ketika sales sudah jual, perusahaan harus mendukung untuk hal-hal yang promosi.
Kali ini efeknya bicara tentang penjualan, efek dalam arti kata ketika orang mau membeli suatu produk, ternyata mereka melihat merek apa ini. Jadi karyawan di toko bisa menjelaskan seperti itu. Dan itu yang tentunya dengan maksud saya adalah sebelum, dalam arti kata ketika sebelum mereka datang ke toko untuk membeli produk yang lain. Jadi mereka sudah melihat ada beberapa daerah yang suka warna merah, jadi mereka bisa melihat, oh ini merek apa kualitasnya seperti apa. Oke. Dan di kaos hitam yang ada tulisan putih, yaitu mereknya adalah Kerah. Ini adalah ketika kami pergi ke tentunya tour, dan ketika kami memakai seragam buat customer kami ketika kami berfoto-foto. Fungsinya ini adalah ketika kami juga memberikan kepada pemilik toko dan karyawannya, karena kami ketika ada warna merah ada perubahan warna hitam dan ada tulisan hitam, putih, ada Kerah. Jadi memiliki suasana yang baru dan mindset. Jadi kadang-kadang suatu produk itu bermula ketika kami, contoh warna merah ini ketika kami, kalau tidak salah perusahaan kami baru mulai merintis, kalau tidak salah itu kami mencoba untuk tentunya bisa jadi meniru perusahaan lain, tetapi kami membawa suasananya seperti ini supaya kami bisa orang bisa melihat bahwa ada produk yang kualitasnya sama tetapi dengan harga yang murah. Makanya kami melakukan suatu brand image bahwa kaos kami merah dan tulisannya seperti ini. Dan tentunya dari kaos hitam itu kami juga ada beberapa merek yang lain memakai kaos seperti itu. Jadi kami coba, mereka ada kerahnya orange, kami mencoba menggabungkan dengan warna merah dan hitam. Kalau mereka warna oranye. Nah, dari situlah sebagai perusahaan itu adalah ketika perusahaan melakukan atau membuat promosi seperti itu atau menunjang penjualan. Jadi sebenarnya sales juga bisa menjual ketika salesnya sudah bisa menjual, harganya sudah bagus, tetapi perusahaan juga harus menunjang dengan hal-hal promosi seperti ini. Oke. Jadi ketika ada kaos merah, ada juga kaos hitam, itu ada perbedaan mungkin 1, 2, 3 tahun kami mengembangkan itu. Nah tentunya ketika saya berinisiatif memberikan ide kepada manajemen, ketika Bapak Ibu mungkin tahu, adik-adik atau sebagai sales kalian tahu, sebagai ketika digital atau smartphone menaik produknya, kami berubah dengan suatu ide untuk tentunya untuk promotor, untuk karyawannya, kami memberikan suatu kaos warna putih dan ada tulisan hijau. Ya, di situ ada tulisan hijau. Nah, di situ saya memiliki ide adalah kami mau mengembangkan tentunya kualitas handphone kami, berbicara tentang handphone yang pintar, ya. Jadi kami coba untuk menaik kelas. Jadi tentunya sales juga bisa naik kelas untuk naik gaji. Suatu produk juga harus naik kelas, harus berubah juga. Makanya kami terus ada sini adalah sedikit dengan tulisan smartphone. Ya, tentunya dari dulu ini sini ada mobile phone, di sini ada smart kan pintar, telepon pintar. Nah, dari sini kami sudah merubah konsep, cara kemasan kami, cara dusnya nanti ada saya kasih lihat, juga cara ketika kami mempromosikan produk kami tentunya yang telepon pintar, smartphone. Dan hal itu sangat efektif ketika kami membagikannya, karena tentunya pemilik toko di daerah sangat senang. Mungkin teman-teman bisa melihat, kok ini sama dengan brand yang lain? Oh iya, kami memang meniru tapi tidak menjiplak. Tapi kami memiliki ide, karena handphone kami adalah handphone yang smartphone. Dan tentunya kami kasih ke beliau untuk memakai ke toko-toko untuk menjual produk kami, supaya ketika ada event, ada pameran, acara, mungkin dulunya 4-5 tahun yang lalu ada acara mungkin lebaran atau ada event pameran, mereka menggunakan kaos warna hal-hal seperti ini supaya mereka melihat, customer bisa melihat bahwa ada produk yang smartphone yang harganya murah yang dipakai untuk berkomunikasi yang lancar, tentunya sesuai dengan ekonomi masyarakat tersebut di suatu daerah. Dan berikutnya saya mau kasih lihat, ini ada kaos warna hijau, warna hitam dan tulisannya hijau. Mungkin teman-teman bisa melihat ya, ada merek yang lain mungkin seperti ini juga. Kami juga karena mungkin merek lain
harganya tinggi, kami membuat alat promosi kaos kami dengan harga yang murah supaya kami bisa dijangkau dalam arti kata harga kami murah, bisa dijangkau untuk berkomunikasi. Dan ada sedikit dari merah dengan perubahan yang dalam arti kata produk yang murah mendekati sedang, dan ada produk yang agak mahal. Jadi perusahaan juga harus menentukan produk-produk yang ingin dipasarkan ke depannya dan harus berubah. Tentunya berubah dari sisi penampilan, dari sisi promosi, dari sisi kualitas produk, dari sisi pelayanan, dari sisi brand image. Jadi dari awal saya ada mengalami perubahan dari warna merah, hitam, putih, dan hijau. Dan tentunya saya sebagai karyawan berinisiatif memakai kaos putih, di mana saya kunjungan ke luar kota, saya memperlihatkan bahwa saya dari perusahaan dari tempat saya bekerja. Di sini saya mau sharekan bagaimana setiap perusahaan memiliki tantangan untuk berubah dan memiliki tools, alat untuk mempromosikan produknya tertentu. Sebagai sales kita bisa menjual, tetapi perusahaan harus mendukung promosi-promosi yang mungkin spanduk, brosur-brosur, juga hal-hal untuk branding image atau membagikan kaos ke dalam suatu toko supaya produk kita laku di pasaran. Nah, perusahaan harus mendukung dalam hal ini supaya penjualan naik dan merek yang perusahaan produksi itu menjadi terkenal dan mengalami keuntungan. Yang saya mau katakan di sini adalah sebagai sales, ketika Anda memiliki tools hal-hal seperti ini, ya ada kaos dan perubahan produk, dan ada produk-produk yang fast moving dan tentunya ada slow moving. Anda harus memiliki market intelligence tentang bagaimana dengan adanya tools seperti ini kalian tentunya harus lebih semangat dan kreatif. Ya, jadi inti dalam hal ini adalah yang saya mau katakan ada dua hal, dari sisi sales dan sisi perusahaan. Ketika perusahaan sudah mendukung apa yang ide kalian diberikan, mereka sudah laksanakan, tentunya kita harus bekerja keras sebagai sales. Jadi ada keseimbangan. Oke. Jadi sebagai sales saya mau katakan promo ini bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih baik. Nah, nanti kita bicarakan next berikutnya kenapa, ada manfaat apa kita lakukan hal-hal seperti ini. Jadi dari sisi perusahaan itu dan sisi sales kita sudah belajar bagaimana tugas dan sales inisiatif dan perusahaan mendukung apa yang kita ingin kerjakan, juga perusahaan mendukung hal tersebut supaya brand kita naik dan brand kita laku dan mendapatkan keuntungan. Itu saja dari saya sebagai seorang karyawan dan di bidang sales yang sudah hampir dari tahun 95 sampai hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sudah mendukung, yang sudah subscribe, dan yang sudah beribu-ribu kata dengan membawa komen, memberikan komen yang positif, yang memberikan saya semangat. Dan saya mengucapkan terima kasih, kiranya kalian diberikan rezekinya berlimpah-limpah apa yang kalian inginkan, juga kebutuhan kalian sehari-hari, tentunya dengan kesehatan kalian. Terima kasih. Salam 123 dari saya, Indra 64. Yes, yes, yes.